selamat datang di channel Stelins. Kali ini kita akan membahas kasus selebgram China, Huang Nuan yang dilempar ke tebing oleh suaminya. Wang Nuan adalah seorang wanita berusia 35 tahun. Dia berprofesi sebagai selebgram dan pebisnis sukses yang khusus impor-ekspor Cina dan Thailand. Huang Nuan sendiri berasal dari Nanjing, Cina, namun karena dia harus sering pulang pergi Cina-Thailand, maka Huang membeli rumah di Cina dan di Thailand untuk mempermudah bisnisnya. Pada tahun 2017 Huang Nuan bertemu dengan suaminya Yuxia Odong dalam acara pesta teman Huang di Thailand. Saat itu, Yuxia dan Huang berkenalan dan akhirnya tahu mereka berasal dari kota yang sama yaitu Nanjing, Cina. Dari pertemuan itu, akhirnya hubungan mereka berlanjut. Yuxia Odong adalah pria jobless yang mengaku sebagai bisnisman. Namun selama kedekatannya dengan Huang Nuan Yuxia tidak pernah menunjukkan gelagat buruk sama sekali. Selama 2 bulan sebelum pernikahan Yuxia selalu perhatian dan romantis. Selama dekat dengan Yuxia selama 2 bulan Huang dibuat jatuh cinta dengan sikap Yuxia kepada Huang. Perhatian Yuxia serta hal-hal romantis selalu diobral oleh Yuxia untuk Huang. Komunikasi semakin lancar karena mereka sama-sama dari Nanjing, Cina. Karena merasa sudah saling mengerti dan cocok, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Sebetulnya orang tua Huang tidak langsung menyetujui kemauan putrinya, karena dirasa terlalu cepat menikahi orang yang baru dikenal. Tapi Huang masih berusaha meyakinkan orang tuanya. Hingga orang tua Huang pun akhirnya menyetujui Huang menikah dengan Yuxia. Namun setelah menikah terlihatlah sifat asli Yuxia yang hanya memanfaatkan Huang. Setiap hari Huang harus bekerja sementara Yuxia hanya diam ongkang-ongkang mainan handphone. Huang berusaha meminta tolong dan berbicara pada Yuxia, namun Yuxia tidak pernah mengindahkan ucapan Huang. Setiap hari dilalui dengan hanya main handphone. Pernah suatu ketika saat rumah makan Huang banyak pengunjung yang harus segera dilayani, tetap saja Yuxia tidak pernah mau membantu Huang. Bahkan saat Huang terjatuh dari tangga pun Yuxia hanya diam mainan handphone tanpa menolong istrinya. Kesabaran Huang akhirnya diluapkan ke Yuxia dengan menegur supaya Yuxia bekerja. Namun jawaban yang didapat bukan melegakan, malah Yuxia bilang bahwa setiap hari dia bekerja. Ternyata yang dimaksud Yuxia adalah dia bekerja berjudi setiap hari sampai akhirnya hutang semakin menumpuk. Karena Huang merasa iba, maka dibantulah suaminya untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun setelah itu bukan berhenti, Yuxia malah mencuri kartu bank Huang dan kabur dari rumah untuk berjudi. Akhirnya dengan berat hati Huang melaporkan suaminya ke polisi. Setelah tertangkap, Yuxia meminta jalan damai. Sayangnya sang istri pun memaafkan. Dan mereka pun melanjutkan rumah tangga mereka dengan drama Yuxia yang sok perhatian. Setelah kejadian itu, Huang mengandung buah dari cinta mereka. Yuxia akhirnya kembali seperti semula, baik, romantis, dan perhatian. Namun apa yang dilihat Huang dari sosok Yuxia di balik kebaikan, keromantisan, dan perhatian Yuxia sungguh di luar dugaan Huang. Malapetaka itu terjadi saat mereka berlibur ke Taman Nasional Perbukitan di Ubon Ratchathani di wilayah Thailand pada tanggal 7 Juni tahun 2019. Saat sampai di sana, Yuxia terlihat mengamati sekitar dan menikmati suasana sekitar tempat wisata itu. Pada malam harinya, Yuxia mengatakan pada Huang, "Besok pagi kita naik lagi ya ke atas tebing, kita lihat sunrise, supaya anak kita bersinar seperti matahari." Mendengar hal itu, Huang semakin bahagia karena keromantisan suaminya tidak berubah meski dia sedang hamil. Huang tidak menaruh curiga sama sekali terhadap Yuxia. Saat pagi hari, mereka akhirnya berangkat ke tebing sesuai rencana semalam. Tak hanya ke tebing, Huang pun diajak Yuxia ke goa sekitar Taman Nasional. Karena masih pagi, suasana di sana masih sangat sepi. Belum ada pengunjung lain yang datang. Saat di tebing, mereka menikmati sunrise yang sangat indah. Tiba-tiba Yuxia memeluk pinggang Huang dari belakang. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Yuxia membisikkan kata "pergilah ke neraka". Bersamaan dengan itu, Yuxia mendorong Huang hingga jatuh ke jurang. Setelah kejadian itu, Yuxia tidak langsung pergi. Yuxia mengamati dan memastikan bahwa Huang sudah meninggal. Karena dirasa Yuxia sudah aman, maka Yuxia meninggalkan tebing. 1 jam berlalu setelah Huang jatuh dari tebing, tiba-tiba dia tersadar dan meminta tolong.
Beruntung ada wisatawan yang tersesat yang melewati sekitar Huang jatuh dan mendengar ada suara teriakan minta tolong. Akhirnya wisatawan itu melaporkan ke kantor Taman Nasional bahwa ia mendengar teriakan. Akhirnya pihak Taman Nasional menelpon polisi untuk melaporkan kejadiannya. Dan ternyata Yusia pun sudah lebih dulu membuat laporan bahwa istrinya telah hilang. Saat itu Huang ditanya, polisi tidak langsung bilang kalau suaminya lah yang mendorongnya ke jurang. Malah dia mengakui bahwa dia terpeleset saat di tebing. Saat Huang bertanya kenapa Yusia tega melakukan itu ke Huang, Huang malah mendapatkan ancaman dari Yusia saat perjalanan dari taman wisata ke rumah sakit. Yusia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Huang hidup. Karena sudah diancam, maka Huang tidak berani jujur ke polisi bahwa ia didorong oleh suaminya. Selama di rumah sakit, Huang mendapatkan perawatan intensif. Dokter mendiagnosa Huang mengalami patah tulang di 17 titik dan harus dipasang plet baja penyambung tulang sebanyak 100 baja, serta menerima 200 jahitan. Sungguh sangat miris akibat kebucinan Huang harus menderita dalam pernikahan. Saat dirawat sempat Yusia melepaskan alat bantu kesehatan dan akan membawa Huang pergi dari rumah sakit tempat ia dirawat. Namun dokter dan tim medis berhasil menggagalkannya. Setelah kejadian itu, Huang memberanikan diri untuk berbicara ke tim medis yang menanganinya, bahwa Yusia suaminya yang selama ini berusaha membunuhnya. Dari situ akhirnya tim medis beralasan kepada Yusia untuk sementara Huang tidak bisa ditemui karena harus menjalani pengobatan lebih serius. Tak hanya itu saja, pihak rumah sakit akhirnya melaporkan Yusia ke polisi atas tindakan percobaan pembunuhan. Tak lama setelah laporan rumah sakit itu, akhirnya Yusia langsung ditangkap. Pada tanggal 15 Juni 2019 orang tua Huang akhirnya berangkat ke Thailand untuk merawat Huang. Perlu diketahui, selain patah tulang yang diderita Huang juga kehilangan bayi yang dikandung akibat terjatuh dari ketinggian 34 meter. Pada saat Huang dirawat pernah terbersit di pikirannya bahwa ia ingin menyerah saja. Namun dia tersadar kembali bahwa dia harus bangkit menahan sakit dan air mata agar bisa kembali pulih dan menjadi orang yang lebih baik. Pada saat Huang dirawat pernah suatu saat didatangi oleh ibu Yusia. Dia memohon agar Huang mencabut laporannya sehingga anaknya bisa bebas. Namun karena Huang tidak mau dan bertekad ingin menempuh jalur hukum, ibu Yusia marah kepada Huang. Ibu Yusia berkata hal yang sangat menyakitkan kepada Huang. Kamu harus mencabut laporan karena kamu tidak jati mati, teriaknya saat itu kepada Huang. Saat ini Yusia sudah divonis seumur hidup, tetapi saat banding pengadilan memotong masa tahanan 10 tahun. Sungguh sangat tidak adil. Huang secara fisik sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Yusia sudah sangat merugikan Huang dalam segala hal, fisik, psikis dan juga materi. Tetapi pengadilan malah memberi potongan masa tahanan pada perencana pembunuhan. Dan untuk informasi, Yusia tidak pernah mengakui perbuatannya sampai saat ini. Sungguh Yusia benar-benar titisan iblis yang sesungguhnya. Terakhir Huang mengetahui bahwa Yusia suaminya telah membeli asuransi jiwa atas nama Huang agar Yusia mendapatkan hak warisnya. Karenanya Huang bertekad ingin melawan Yusia sampai tetes darah penghabisan. Dia tidak peduli harus habis uang berapapun asal Yusia bisa lebih lama di penjara. Huang hanya ingin Yusia membayar apa yang telah ia perbuat pada dirinya. Setelah 4 tahun berlalu, akhirnya awal tahun ini Huang bisa mulai berjalan sendiri. Meski belum pulih seperti semula, tetapi keajaiban demi keajaiban mulai muncul dalam perkembangan pemulihan Huang. Nah guys, apa komentarmu dengan dijatuhkannya hukuman 10 tahun penjara kepada Yusia? Jangan lupa like, komen, dan share ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di kasus-kasus lainnya.